Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakna Tahta Farah Al-Munir, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa 7101422359. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran to stay to stray pada mata pelajaran ekonomi, materi lembaga keuangan bank dan non-bank. Pengertian to stay to stray itu teknik pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi dengan kelompok lain. Kelebihan to stay to stray sendiri ada 8. Yang pertama, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Yang kedua, belajar siswa lebih bermakna. Yang ketiga, lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kelima, memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep sendiri dengan cara memecahkan masalah. Yang ke-8, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreativitas dan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan di sini ada 4. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, peserta didik yang cenderung tidak suka belajar dalam kelompok. Mereka akan merasakan asing dan sulit untuk bekerja sama. Biasanya itu pada siswa yang pendiam, yang malu, yang jarang menyatakan pendapat, mereka akan sedikit sulit dalam pembelajaran berkelompok ini. Yang ketiga, bagi guru sendiri yaitu membutuhkan persiapan seperti materi, dana, dan tenaga. Yang keempat, seperti kelompok biasa, siswa yang akan pandai akan menguasai jalannya diskusi untuk mengemukakan pendapat, dan siswa yang kurang aktif akan sedikit tidak terlihat ya. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran to stay to stray. Di sini ada 7 langkah. Langkah pertama atau tahap pertama, pembagian kelompok. Tahap kedua, pemberian tugas. Tahap ketiga, diskusi. Tahap keempat, tinggal atau berpencar. Tahap kelima, berbagi. Tahap ke-6, diskusi kelompok. Dan tahap ke-7, diskusi kelas. Di setiap langkah pembelajaran ini saya akan menjelaskan dari tahap pertama sampai dengan tahap ke-7. Tahap pertama dan tahap kedua yaitu guru membagikan kelompok di kelas. Ya, misal ada 40 orang. Terus materi yang dibahas itu ada 8. Berarti 40 dibagi 8. Setiap kelompok ada 5 orang. Lalu yang tahap kedua, guru memberikan pokok pembahasan kepada setiap kelompok. Di sini saya membahas tentang lembaga keuangan bank dan non-bank seperti yang tadi perkenalan di awal. Tahap kedua, ketiga, dan tahap keempat.
Pada tahap ketiga, kegiatan ini siswa-siswa di dalam setiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok lembaga keuangan bank dan non-bank sesuai materi yang sudah dibagi di tahap kedua tadi. Lalu tahap keempat, yaitu setelah berdiskusi setiap kelompok mengirimkan 2 atau 3 siswa berpencar dan 2 atau 3 siswa yang tinggal. Tahap selanjutnya yaitu tahap 5. Setiap siswa yang sudah dibagi tugas, mereka berpencar mencatat apa yang ada di kelompok lain dan siswa yang di tempat akan menjelaskan kepada kelompok lain yang berkunjung. Karena di sini kan setiap kelompok itu mendapatkan materi yang berbeda, jadi setiap siswa-siswa yang tinggal di kelompok itu akan menjelaskan kepada siswa yang lain dan yang berpencar mencari materi yang didapatkan oleh kelompok lain. Tahap 6 dan tahap ke-7. Tahap ke-6, semua anggota yang berpencar kembali ke kelompok dan melaporkan apa yang mereka temukan. Lalu tahap ke-7 atau tahap terakhir, setiap kelompok membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka dalam sebuah diskusi bersama guru. Setelah selesai di tahap ke-6, itu guru akan menginstruksi anak-anak siswanya apakah mereka sudah selesai dan apakah mereka mau maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi mereka, lalu juga memaparkan apa yang mereka dapat dari kelompok lain. Dan juga kelompok lain bisa menanggapi apa yang kelompok di depan jelaskan tadi itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.